Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Paskah buat kita, saudara. Nah, saudara, kalau kita beribadah pada malam ini, malam Jumat Agung, kalau menurut catatan Alkitab, pada malam ini adalah malam yang mengerikan buat murid-murid. Pada waktu itu lebih kurang pada petang tadi Yesus sudah mati di kayu salib. Di mana yang tadinya mereka berpikir dia adalah seorang Mesias yang luar biasa. Orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Saudara, ada sesuatu yang mereka sangat percaya dan menaruh harapan kepada dia. Tetapi saudara, hari ini dia sudah mati. Bukankah sebuah harapan mereka sudah sirna? Malam ini mereka mungkin menyesali. Kenapa kita sudah menaruh harapan begitu tinggi, ternyata dia sudah mati. Saudara, itulah yang dialami pada murid-murid yang tadinya menggantungkan harapan yang luar biasa kepada dia. Yang berpikir nanti setelah ini hidup kita tidak lagi diperbudak, kita akan menjadi orang merdeka. Kita akan menjadi orang yang hebat, yang dimana Tuhan akan mengangkat kita dari ikatan perbudakan daripada Roma, saudara. Tetapi sayangnya pada malam ini dia mati. Satu kekecewaan, satu kehilangan yang besar, saudara. Mungkin juga mereka malam ini tidak lalu untuk makan. Saya percaya saudara yang pernah mengalami kedukaan yang begitu berat, diajak makan pun rasanya tidak sanggup mau makan. Mengenang di mana selama 3,5 tahun bersama-sama dengan dia, tiba-tiba dia meninggal. Sepertinya kuasanya sudah tidak ada. Bukankah itu membuat kita juga yang tadinya menjadi orang Kristen, awal-awal kita semangat bukan main, luar biasa saudara. Semua jalan baik-baik saja. Oh, banyak saudara-saudara baru, semangatnya dan sebagainya. Tetapi saudara, tiba-tiba sepertinya Yesus dalam hidup kita mati, saudara. Sepertinya Yesus yang tadinya yang membawa sukacita dalam hidup kita, tiba-tiba sepertinya tidak ada apa-apa terjadi. Halo saudara, pernahkah saudara alami seolah-olah kekristenan saudara? Ya, orang bertanya, bagaimana berada pengalaman kamu jadi orang Kristen? Apa jawaban saudara? Biasalah, sama macam yang lain. Saya tidak tahu saudara pengalaman saudara seperti apa. Apakah kekristenan saudara sampai hari ini kalau kayak grafik gitu ya, masih di atas normal ya. Saudara kalau check up, apa yang saudara takuti? Jangan sampai di bawah normal atau di atas daripada normal. Kalau di tengah-tengah, kalau dokter bilang, oh gulamu ya sedikit ini tapi masih normal. Oh masih oke, saudara. Darah tinggi, oh ada tinggi dikit tapi masih oke, masih dalam keadaan normal. Ya. Saya nggak tahu, ya, saudara, kami sebagai hamba Tuhan setiap 6 bulan diharuskan untuk medical check up, ada free, saudara. Ya, saudara yang punya sokso itu juga ada, saudara, free. Dan saudara tahu penantian untuk melihat grafik kesehatan kita, ya bagi yang kerja Singapura, aduh jangan-jangan tak lulus work permit, ya. Wah, jadi berusaha saudara. Nah, saya tidak tahu kekristenan kita. Sekian tahun kira-kira kalau ada scan saudara. Ya makanya saya bilang sama istri saya bergurau-gurau. Andai kata nanti ya di pintu depan gereja ada scan yang bisa detect. Ya, AI bilang, oh Kristen kamu 40%. Ya. Lalu ada yang bilang, oh Kristen kamu hari ini 70%. Wow, itu yang kita mau saudara. Kira-kira langsung didetek saudara. Ya, tanya sama orang sebelahmu berapa persen kekristenan saudara. Ya, saya nggak tahu saudara ya. Orang sebelah pun nggak bisa jawab saudara. Dan saudara tahu sendiri
kekristenan saudara sampai di mana. Nah saudara, ini yang terjadi di peristiwa penyalipan Yesus saudara. Yohanes pasal 18 ayat 18. Ya saya mungkin saudara, waktu saya mau bawa renungan ini saya pikir, oh ini pasti jemaat Tuhan pasti sudah berapa kali sudah mendengar. Tapi saya rindu sekali lagi saudara untuk mengangkat ayat ini. Ya, Yohanes pasal 18 ayat 18. Ya dikatakan di firman Tuhan berbunyi demikian. Injil Yohanes pasal 18 ayat 18, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Wah kalau orang kita bisa ya, orang Sarawak ini senang ini. Ini paling suka kalau jemaat di sini kalau bilang mari kita bakar api arang. Oh semangat, kita semua jago saudara. Makanya saya senang kalau jemaat tempat ini soal makan tidak pernah kurang. Ya, Christmas, gawai, tak pernah kurang makan, saudara. Walaupun kita tiba-tiba, datang banyak. Kita boleh pikir, cukupkah tidak ini? Cukup, cukup juga, saudara. Ternyata jemaat Tuhan betul-betul diberkati Tuhan kalau soal makan itu belum pernah lapar, saudara. Sekalipun minyak naik, katanya pertengahan bulan ini naik, saudara. Saya harap gawai kita tidak batal, saudara, gara-gara tidak ada dana, ya. Doakan saudara, naik minyak boleh tapi api arang mesti ada saudara ya. Nah saudara melihat mereka memasang api arang. Ya tapi api arang ini bukan barbecue saudara. Sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ, juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Saudara tahu Petrus sangat menonjol dari 12 murid. Petrus itu secara tidak langsung disebut sebagai rasul ketua. Dia berperanan sangat penting. Kalau dia ke kiri, semua yang lain harus ke kiri. Karena dia punya peranan yang penting saudara. Walaupun Yesus tidak bilang Petrus engkau akan jadi ketua rasul-rasul ini. Tidak, tetapi dominannya keputusan-keputusan yang dia ambil sangat penting saudara. Sehingga Petrus ini selalu menonjol di antara 12 murid. Ya. Nah saudara pada waktu Yesus ditangkap. Walaupun Petrus waktu itu pernah janji sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang aku ini akan ditangkap. Ya, aku akan disalibkan. Petrus katakan itu tidak akan pernah terjadi. Aku masih lagi hidup. Ya. Nadai jadinya. Wah saudara. Tidak akan terjadi kalau saya hidup. Selagi saya hidup tidak akan pernah terjadi. Langkah dulu mayat saya. Baru itu akan terjadi. Saudara bayangkan kalau dengar kata-kata seperti ini. Ya saudara sering dengar bukan? Kita tuh menyade. Ya. Anang ngawa. Bisa pengaya mayo nawa apa persoalan apalah. Ya. Call aja aku tuh, kita tuh menyadi, itu lagi mabuk saudara, panggil saja. Ya. Ini saya ini, biar kecil gini, wah saudara, tak takut mati. Ya. Kalau ada apa-apa, telepon saja saya, wah saudara, biasa. Nah Petrus, saya percaya dia punya semangat, dia mengasihi Tuhan Yesus, tetapi saudara, sangat disayangkan. Bukan kekuatan dia. Bukan dengan hebatnya dia. Pada waktu ini saudara. Yesus sudah ditangkap. Mana kata-kata Petrus? Mana kata-kata yang dia katakan saya tidak akan biarkan itu terjadi. Sekarang apa yang terjadi saudara? Dia sama dengan kelompok orang-orang yang tadi menangkap Yesus. Ini yang menjadi persoalannya saudara. Kita mau jadi orang benar, kita mau jadi orang Kristen yang jujur, orang Kristen yang kudus. Tetapi sayangnya kita suka di tengah-tengah orang yang tidak kudus, saudara. Kita berdiam, kata berdiam ini saudara. Tidak mungkin kamu tiba-tiba nyemplung di tengah-tengah kerumunan orang. Ya, anak saya karena cuti dia ikut running club. Wah. Dia bilang ikut running club dapat free ice cream. Ya kalau yang berapa bulan lalu dia ikut running club dapat jaket
Lululemon. Waduh saudara, yang penting ikut lari. Kali ini dia ikut lari, dapat es krim dan terakhir dapat Heineken, saudara. Waktu dikasih Heineken, dia lari sama kawan dia. Oh no, ini bukan bagian kita. Halo? Kalau orang mau kasih Heineken sama saudara, apa yang saudara buat? Mimit aja. Tapalah. Mana meto? Ya, oke selalu. Oke lah, mimit aja. Hei saudara, Petrus, dia kata, oke lah, kan sejuk ini ya. Tapa-tapalah, orang pun tak tahu kita ya. Halo, saudara, hati-hati. Nah saya katakan saya senang, saya tidak membahas berapa paku Yesus, saya tidak membahas berapa lukanya, cambukannya seperti apa, kayu yang mereka pakai apa. Tapi saya tertarik, ada satu peristiwa yang sepertinya sebagian kecil daripada peristiwa penyalipan itu saudara. Ada satu peristiwa mengenai Alkitab ini mencatat tentang Petrus waktu Yesus disalib, di mana dia. Ternyata Petrus ada di tengah-tengah orang-orang yang tadinya menangkap Yesus. Orang-orang yang sebenarnya musuh Yesus. Dia ada di sana, dia ikut dengan mereka, cerita-cerita, ya bahasa sekarang borak-borak, ya lepak-lepak, ya. Dia ada di sana, saudara. Loh, dia tidak pergi persekutuan doa, tapi dia pergi lepak-lepak dengan orang lain. Cutilah jadi orang Kristen. Ya takkan setiap minggu, brother, sekali-sekalilah lepak dengan orang lain. Ya, kalau kita tidak lepak dengan orang dunia, mana kita tahu dunia? Ya. Macam kawan saya dulu, ya waktu di Singapura. Dia bilang saya pergi menginjil, saya pergi klub, night club. Kalau saya tidak masuk night club, saya bagaimana mau menginjil mereka? Waktu dia night club, dia ikut mereka minum, pulang mabuk. Ya tak jadi nginjil saudara. Ya. Kau pikir pandai daripada setan? Ya. Kau pikir kau lebih jago daripada setan? Oh, kita menginjil orang night club, kita harus masuk night club. Ya. Menginjil orang pencuri, ikut sama-sama curi, baru bisa injil mereka. Nah saudara, tidak, bukan demikian saudara. Yesus berkata, aku taruh kamu domba di tengah-tengah serigala. Artinya saudara, engkau ada di lingkungan dunia tetapi engkau tetap jaga kekudusanmu. Hidupmu tidak harus serupa dengan mereka. Sayangnya Petrus saudara, dia berpikir dia kuat. Dia berdiam dengan mereka dengan api arang yang mereka buat. Nah saya bukan membahas tentang hal yang lain, sebenarnya saya membahas tentang api, saudara. Bilang sama orang sebelahmu, api. Ya, saudara, tahukah saudara, di dunia ini ada dua api. Api yang dari dunia dan api yang dari Tuhan. Ini yang sekarang ini sedang diperdebatkan, sedang dibahas. Di mana api yang dari Tuhan itu apakah masih ada? Saudara tahu? Api dari Tuhan. Kalau saudara membuka dalam kitab Imamat. Imamat pasal 6 ayat 12 sampai ayat 13. Kitab Imamat pasal 6 ayat 12 sampai ayat 13 berbunyi demikian. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya harus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api itu tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saudara, api yang ada di mezbah ini bukan api daripada lighter, dari api dari gas, bukan dari api dari yang lain, tapi api ini api yang asalnya dari Tuhan. Mereka harus menjaga api ini, saudara.
Sebab api ini tidak boleh diganti. Mereka tidak boleh berkata, enggak apa-apa kalau padam nanti kita kasih nyala lagi. Tidak, itu bukan lagi api dari Tuhan, saudara. Api yang dari Tuhan ini, saudara, ini api yang langsung dari sorga. Bukan berasal dari dunia ini. Saudara, pernah terjadi, saudara, di dalam Imamat pasal 10, ya, di sana anak-anak Harun berpikir, oh Musa ada api mesbah, kita juga boleh buat, ya. Kira-kira begitu yang terjadi, saudara. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 2. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubu api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di kehadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan kedua sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudara, mereka berpikir, masa itu cuma api di bait suci? Kita juga boleh buat api sendiri. Persembahkan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak terima. Sebab yang memakan korban yang dipersembahkan harus api yang dari Tuhan. Apa maksud rahasianya ini, saudara? Jangan kira saudara cari jalan yang di luar Tuhan. Seolah-olah saudara katakan enggak apa-apalah. Mana boleh tahan jadi orang Kristen, jalan yang benar saja, sikit-sikitlah. Kami juga orang baik. Halo? Saudara, jangan kira engkau berpikir, ya, engkau berpikir engkau dengan jalanmu sendiri engkau berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Tidak ada. Kalau engkau tidak berjalan dengan jalannya Tuhan, saudara, jangan kira engkau berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga dalam api ini berbicara tentang kobaran, semangat yang ada. Kadang-kadang kita berpikir, memang gereja saja jawaban. Di luar gereja juga ada jawaban. Kelihatannya benar kan? Ya, ada banyak hal sekarang mereka mulai modified firman Tuhan. Ya, dia kasih rubah-rubah kira-kira yang sesuai posisinya, keadaannya. Sangat jarang sekali sudah, sedikit orang yang mau berkata, Tuhan rubahlah saya sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini modified firman Tuhan sesuai apa yang dia mau. Nah, ini bahaya, saudara, ini api lain. Api lain. Itu sebabnya, saudara, jangan cari jawaban yang bukan daripada Tuhan, saudara. Jangan cari jawaban yang bukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, hidupmu binasa, saudara. Itu sebabnya Petrus tidak kuat menghadapi tantangan itu. Dia takut, dia menyangkal Yesus. Ya, mungkin saja dia berpikir, tidak ada orang lihat lah, saya nyangkal kan nanti tetap percaya juga sama Yesus. Tidak, saudara. Jadi kenapa awal penyangkalan Petrus itu dari mana? Awalnya dia cari solusi, cari pergaulan, cari cara, ya, bersama-sama dengan orang yang punya api lain, bukan dari api Tuhan. Makanya Alkitab berkata, jangan tinggalkan persekutuanmu. Pengorbananmu, jerih lelahmu itu tidak sia-sia, saudara. Karena Alkitab berkata apa yang kamu kerjakan di tengah ladang pekerjaan Tuhan tidak ada satupun yang dianggap sia-sia. Jangan, saudara, seperti Petrus cari alternatif yang lain. Orang gak lihat, orang gak tahu. Tapi Tuhan tahu, Alkitab mencatat Petrus berdiam di api arang yang dibuat orang. Yang dibuat manusia. Saudara, jangan membenarkan diri menurut apa yang kau pikirkan. Tapi belajarlah benar sesuai dengan firman Tuhan. Memang sakit, memang kelihatannya mengerikan.
Ya, tadi Pastor Wilson saya tanya, kenapa itu cerita penyalipan itu katun? Bukan gambar real. Dia bilang mengerikan, Dad. Aku gak sanggup mau lihat. Kita cari yang janganlah sakit-sakit, seram lah. Masa jadi orang Kristen, ya ini ibadah, ini lagi ibadah, puasa, kebaktian, latihan. Ya. Kejam betul Tuhan itu. Bukan kejam saudara. Tuhan tahu apabila kita mencari api lain yang bukan dari Tuhan, engkau tidak akan kuat. Engkau tidak akan kuat. Sekarang orang marah dari 30 liter, 300 liter jadi 200 liter. Jangan-jangan nanti di Sarawak cuma 50 liter saudara. Isi diesel 50 liter. Bingung orang. Harus hemat-hemat. Hari ini 50 liter, besok 50 liter. Ya. Kenapa? Kurang saudara. Ya. Jangan sampai kekristenan kita juga saudara. Kita juga makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Kita nggak sadar saudara, kita sudah jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Petrus tidak merasa, dia berpikir masih lihat Yesus. Antara Yesus dengan Petrus, dia masih lihat. Tapi masalahnya sekarang, dia tidak bersama dengan Yesus di samping. Selama 3,5 tahun, dia bersama dengan Yesus di samping Yesus. Kemana-mana Yesus pergi, dia ada di sana bersama-sama dengan Yesus. Tetapi sekarang, sudah ada jarak saudara. Memang masih bisa dilihat. Oh masih pandai memuji Tuhan. Masih hafal lagu rohani. Masih hafal firman Tuhan. Masih. Tetapi saudara ternyata kita sudah jauh dari Tuhan. Hati kita sudah jauh dari Tuhan. Kita lupa saudara. Jangan sampai kita seperti Petrus sudah cari alternatif yang lain, mendingin hati waktu suasana dingin itu kita menghangatkan dengan cara yang lain. Kalau kita dekat dengan Yesus, tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Amin saudara. Sekalipun sukar, sekalipun berat. Tetapi kalau kita punya hati yang menyala, tidak ada yang bisa memadamkannya. Saudara, dalam Kisah Para Rasul, inilah inti yang saya mau khotbahkan. Kisah Para Rasul pasal 2, saudara, ayat 1 sampai 4. Kalau tadi kita melihat ada api di mezbah Tuhan. Tetapi api itu sudah tidak lagi di mezbah. Api itu sudah mau menyala di dalam hidup saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 saudara. Inilah api yang harus menyala di dalam setiap kehidupan kita anak Tuhan di akhir zaman ini. Dikatakan ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya suka kata ini, berkumpul di satu tempat. Mereka tidak akan berkumpul di satu tempat kalau mereka tidak sepakat. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku dan memanggil namaku dengan sehati, sepakat, maka aku ada di sana. Halo? Saudara harus punya hati sepakat. Waktu melihat jadwal ibadah, saudara mau sepakat, saya mau hadir. Itu sebabnya malam ini kita ada, karena kita sepakat. Amin. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, saya rindu saudara ibadah pada malam ini. Ada satu kerinduan yang besar di hatimu. Menyalalah Roh Kudus dalam hidupku. Saudara, tanpa nyala Roh Kudus, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kalau tidak ada nyala api Roh Kudus dalam hidup saudara, di akhir zaman ini engkau akan tergeser. Engkau akan keluar daripada pemilihan. Saudara, ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijaksana. Mereka tidak pernah terpikir mereka akan terpisah. Tadinya 10-10 sepakat bersama-sama untuk menyongsong pengantin itu. Bersama-sama membawa api pelita, sama-sama ada. Tetapi sayang, di tengah perjalanan, di tengah-tengah mereka menunggu. Yang 5 tidak membawa perbekalan minyak. Akhirnya pelita mereka hampir padam. Dan waktu itu ada bunyi, ada pengantin sudah tiba, saudara. Ada suara pengantin sudah akan tiba. Dan 5 yang tidak punya persiapan ini panik. Karena pelita mereka hampir padam. Dan mereka mulai bertanya kepada yang 5 bawa minyak. Bolehkah kami minta sedikit minyak supaya kami bisa menyalakan pelita kami. Yang 5 bijak ini berkata, tidak boleh. Nanti kalau kami memberi kepada kamu, kamu punya padam, kami pun padam. Lebih baik kamu cari di kota, cari minyak, carilah. Waktu mereka mencari, saudara, 5 gadis yang bodoh ini mencari minyak. Pengantin sudah tiba. Dan waktu mereka kembali lagi untuk memasuk, Alkitab berkata mereka tidak diperbolehkan masuk. Kenapa? Karena pengantin pria berkata, aku tidak kenal. Saudara, mungkin ini sebuah cerita yang sudah kita hafal. Tapi saya katakan gereja akhir zaman dalam kesulitan yang berat hari-hari ini. Kalau engkau tidak punya Roh Kudus dalam hidupmu, Roh Kudus tidak ada nyala dalam hidupmu. Kami mendengar banyak berita, saudara. Bukan hanya berita tentang jemaat, berita tentang hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak ada api. Jalannya sudah jauh. Hidupnya sudah mengerikan. Masih punya kedudukan, saudara. Masih punya jabatan. Tetapi orang sudah mulai berkata, ini hamba Tuhan, jalannya sudah tidak benar. Saya bukan mau nembak kemana-mana, tapi ini menjadi pelajaran buat kita, saudara. Kelihatannya, masih punya nama, tidak digugurkan, tidak dibuang, masih punya kedudukan. Tapi jemaat tidak bodoh, saudara. Orang tidak bodoh melihat hidupnya seperti itu. Mereka berkata, ini pendeta apa ini? Hamba Tuhan apa ini? Pelayan apa ini? Kami tidak punya CCTV, taruh di rumah saudara jemaat. Wah, kalau bayangkan saudara, hamba Tuhan pasang CCTV semua rumah jemaat, pemantauan. Saya punya rumah, screen-nya penuh saudara. Ini Pelentong punya CCTV, ini Putri Wangsa punya CCTV. Ya. Ini CCTV Kota Masai, waduh saudara ya. Kita cari yang blind spot, yang tidak ada kelihatan. Bukankah kita mau ke Kuala Lumpur? Wow, ada kamera, semua jadi patuh. Di bawah 110. Begitu jauh sekali, kayak Pastor Wilson pergi Kuala Lumpur. Ya mau pergi konser saudara, battle musik. CCTV ada, wah masuk lorong bagus.
Udah jauh sedikit, oh emergency line. Saya dalam hati, Tuhan ampunilah. Aku belakang saudara, saya nggak drive. Saya belakang, saya nggak ikut terlibat. Saya duduk belakang. Cuma yang bayar saman nanti kayaknya saya ini bayar saman. Waduh saudara. Ya demi kejar itu ibadah, ngam-ngam sampai sana betul-betul. Baru mau duduk, sudah start ibadah saudara. Tapi dalam hati saya, aduh saman lah nanti. Saman ini nanti. Tapi saya bilang kemurahanlah Tuhan, kemurahanlah, tolonglah. Kita kadang-kadang seperti itu saudara. Nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV, nggak ada kamera, oke lah. Oke, ini kita speed. Nanti ada kamera depan-depan, 200 km depan ada kamera. Oh, slow lagi saudara, baik-baik semua. Sini kan baik-baik semua kan? Nggak ada, mana berani saudara, semua baik-baik. Tapi kalau engkau tidak ada api Roh Kudus dalam hidupmu di akhir zaman ini, kenapa perlu ada api Roh Kudus dalam hidup jemaat Tuhan di akhir zaman? Sebab Alkitab berkata di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Saudara tahu zaman-zaman dulu ada banyak kesukaran. Tapi tahukah saudara zaman akhir ini kesukarannya berlipat kali ganda. Bahkan Alkitab berkata, kalau Tuhan tidak mempersingkatkan waktunya, tidak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini. Saking jahatnya, saking sukarnya hidup di akhir zaman. Itu Alkitab katakan, hari kesukaran akhir zaman ini melebihi daripada kesukaran manapun. Alkitab berkata kejahatan akan bertambah-tambah. Dosa juga akan bertambah-tambah. Kesukaran, kesusahan bertambah-tambah. Tetapi Alkitab berkata, orang benar juga akan makin benar dan makin kudus hidupnya. Dari mana mereka kudus? Dari mana mereka benar? Karena ada api Roh Kudus dalam hidup mereka. Itu sebabnya saudara, api itu menyala di atas mereka masing-masing. Saya rindu jemaat Tuhan pada malam ini tidak hanya berdoa, Tuhan berkati kami, cukupkan keperluan kami, tetapi juga berkata, penuhi kami dengan Roh Kudus. Amin saudara. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saudara, siapapun engkau akan jatuh. Karena Alkitab berkata di akhir zaman, ekor naga itu menyeret sepertiga bintang-bintang akan jatuh dari langit. Banyak orang mati karena meminum air yang pahit. Saudara, pahit ini bukan pahit seperti Panadol. Kepahitan di dalam, kecewa. Mengiring Tuhan kecewa. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena engkau tidak mengerti jalannya Tuhan. Seringkali engkau berpikir Tuhan itu seperti apa yang kau mau. Saudara masih ingat khotbah hamba Tuhan hari Minggu yang lalu? Banyak orang menaruh Tuhan untuk menolong masalahnya. Banyak orang pilih Tuhan untuk memberkati pekerjaannya. Betul. Tetapi saat engkau tidak diberkati secara pekerjaan, secara finansial, masihkah engkau percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat hidup saudara? Sebab mereka berkata waktu Yesus disalibkan, mereka berkata kepada dia, kalau engkau anak Allah, tunjukkan dirimu, turun dari salib, kami akan menyembah engkau. Ada dia turun? Tidak, dia hanya berkata, Bapak ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan tidak sedikit murid-murid kecewa mengiringi Yesus. Waktu mereka lihat, kenapa Yesus disalib? Mana kuasanya? Bukankah dia membangkitkan orang mati? Lazarus yang mati bangkit. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Sekarang dia disalib. Kenapa dia tidak selamatkan dirinya? Tidak masuk akal menurut mereka. Mereka tidak mengerti Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa
kesalahan kita. Saudara, kalau hari-hari ini engkau berdoa, sepertinya tidak ada jawaban daripada Tuhan. Masihkah engkau berkata, Tuhan kami percaya. Kasih-Mu tidak dapat dibandingkan dengan masalah yang kuada. Saya tidak berkata begini, saudara berdoa, kalau begitu kirimlah masalah ke dalam hidup saya supaya saya tetap percaya saja. Mau salah, mau banyak masalah kah, banyak sakit penyakit kah, enggak apa-apalah. Tidak, Tuhan juga berkata, berdoa. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh dari sakit penyakit. Tapi kalau itu tidak terjadi, bukan berarti engkau harus mundur. Orang-orang yang dapat bertahan adalah orang-orang yang punya api Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara tahu waktu api turun dalam hidup mereka di Kisah Para Rasul, apakah mereka jalannya baik-baik saja? Tidak, saudara. Mereka ditangkap, mereka dianiaya, mereka dihukum mati, mereka dibuang ke gua singa, saudara. Kawanan singa, mereka dilempar ke penyiksaan yang mengerikan zaman-zaman itu orang Kristen. Tetapi mereka tidak menyangkal Yesus. Karena mereka merasa penderitaan itu adalah salib yang Tuhan ganti dengan mahkota. Haleluya. Kalau saudara punya Roh Kudus dalam hidupmu, engkau tidak melihat dari sudut pandang mata jasmani, tapi engkau melihat ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Haleluya. Malam ini saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, Yesusmu mati di kayu salib. Yang tadinya banyak orang mengeluh-elukan Yesus. Mereka melihat mukjizat, 5 roti, 2 ekor ikan, 5.000 orang makan roti. Bahkan ada sisa 12 bakul. Oh, mereka bersorak, mereka mengeluh-elukan dia hebat, Yesus hebat. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati, bangkit lagi. Terus sekarang saudara, pada saat ini, Yesus sepertinya tidak berdaya. Tangannya dipaku. Dia tergantung di kayu salib. Orang mulai bergeleng-geleng kepala. Di manakah kuasanya selama ini? Di manakah mukjizatnya selama ini? Kenapa dia tidak membiarkan melepas dari kayu salib? Sepertinya harapan mereka hilang, saudara. Tetapi di Kisah Para Rasul, di saat-saat sepertinya mereka hilang arah, mereka berkumpul. Ratusan orang berkumpul di Yerusalem. Pada saat itu tiba-tiba suara yang keras, seperti angin yang sangat keras, masuk di tempat itu. Dan di setiap kepala mereka ada lidah-lidah api. Alkitab berkata pada saat itu mereka mulai berkata-kata bahasa lain. Malam ini yang menjadi kerinduan jemaat Tuhan sisi Kota Masai. Engkau sudah lelah dalam keadaanmu di dunia ini, engkau sudah lelah, saudara. Oh, dalam kehidupanmu di dunia ini engkau sudah lelah, engkau perlu Roh Kudus. Sakaraba-raba sandara kasikirianda. Mari saudara, buka hati saudara, buka suara saudara. Kakababa sikararara kasokoroboroboroboriyande. Tanpa api Roh Kudus itu engkau tidak akan kuat melewati zaman akhir yang keras ini. Zaman akhir yang sukar ini. Tanpa Roh Kudus engkau tidak bisa melewatinya. Hanya dengan api Roh Kudus engkau dapat kuat melewatinya. Kira baba sandara kasekererererererere. Oh, mari saudara, jangan berdiam diri, berseru kepada Tuhan. Api itu menyala, api itu menyala. Karababa sandara kasekerianda. Rababa soko rabarabarabarararianda. Karararasi karalarabo silalarariande. Oh, jangan biarkan ibadah ini hanya rutinitas. Kibaba sekarararararase. Menyala, 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 menyala.